Pan ada yang mengatakan nikmat di surga ada kenikmatan. Di surganya Nafiri itu lebih jelek daripada neraka Islam loh. Minimal di nerakanya umat Islam itu pertama kamu ketemu sama artis-artis yang ikut nani nana nani nana kan Illuminati itu ya. Terus yang kedua di situ ada adrenalinmu akan terpacu, kulitmu akan disobek terus ditumbuhkan kembali. Di surga kamu nggak punya apa-apa, nggak ada istri, nggak ada kelamin, jadi roh, nyanyi-nyanyi doang sepanjang masa, sepanjang hidup, nggak ada apa-apa. Itu membosan. Kamu tahu nggak penyiksaan terbesar selain kesakitan di fisik? Itu adalah kebosanan, tahu? Ini adalah kelaminnya itu. Masa kelaminnya tiba-tiba hilang, nggak dihukum? Yang menikmati kelaminnya sama dirinya, tiba-tiba kelaminnya hilang. Enak kali kalian ya. Kalian yang memperkaus anak orang, kelamin kalian yang menikmati, tiba-tiba kalian berat kelamin kalian dihilangkan. Kelamin kalian tuh yang akan dihukum nanti. Itu yang menikmati. Itu Tuhan adil. Tangan kalian yang mencuri, kalian pikir akan hilang gitu aja? Tangan kalian yang mencuri ini yang akan dihukum nanti. Yang mencuri tangan kalian ini, yang kalian ajak kompromi untuk ngambil punya orang, tangan kalian ini loh. Tiba-tiba kalian berharap tangan ini dilenyapkan gitu saja tanpa bertanggung jawab. Hebat kali kalian. Di Islam nggak gitu, Tuhan kami adil. Ya, apa yang melakukan kejahatan itu yang bertanggung jawab. Apa yang berbuat baik itu juga yang menikmati. Tanganku yang bersedekah, maka tanganku ini yang menikmati kenikmatan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Udi Refa dan Mu'allaf Jai dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Anolka sayang kalau kita nanti nggak dapat ilmu dari sini. Sepertinya sudah ada datang penembak-penembak ya, penembak-penembak internasional ya. Pegangan kawan-kawan. Penembak. Pegangan kawan-kawan, pegangan. Berat kawan-kawan, berat. Tadi sudah rungkat, saya nanti nggak bisa ngaji besok ini. Aduh. Berat teman-teman. Ini akun saya ini selain untuk komal diskusi juga untuk ngaji, untuk sholawat. Jadi mohon kerjasamanya kawan-kawan, di tap layarnya dan love orange. Tap love orange teman-teman ya. Kirim bunga kematian buat Jaya teman-teman ya. Jangan, belum mati aku. Ya tolong dijawab my brotherku yang aku cintai, yang ganteng ya, my brotherku yang pintar ya. Tolong, saya cuma pengen tahu apa metode dari pelapis Josephus ni bisa dia tahu sehingga dia bisa cakapkan bahawa yang mati dekat salib ni adalah Jesus Christ, bukan Yesus lain. Because you know what, that Yeshua his name is like Bambang in this day, lah kayak Joko, kayak Bambang,
kayak Anto, kayak Sugianto, Sugiono, Sumanto, kayak macam tu lah, macam nama biasa je. Jadi macam mana awak tahu kalau yang dekat salib tu betul-betul anak Maria yang menyampaikan firman Tuhan ni lah. Apa metode yang dipakai oleh pelapis Josephus sehingga awak bisa terima bahawa apa yang disampaikan pelapis Josephus tu suatu yang kebenaran lah? Can you tell to me what the method you can explain to us that who is the pantek apa namanya dipantek itu bahasa Jawa dipantek tau kan, dipaku. Unit tengok Kita permintaan harus itu. mengerti dulu siapa itu Pelapis Josephus ya. Itu dia. Siapa pelapis Dia Josephus ni, lahir awak tahu tak? sekitar tahun Ayam 30 guring. Masehi di Yerusalem. Hidup sejaman dengan Yeshua tak? Ya tentu, kalau dia 37, Yesus kan wafat 33. Dia lahir tahun berapa? Iya kan? Nah, Berapa tahun lahir dia? profesinya dia adalah sejarawan, penulis buku sejarah Yahudi dalam bahasa Yunani. Iya, tak apa. Saya kan cuma tanya metode Bagaimana dari pelapis Josephus. Saya mau jelaskan, Bu. Bagaimana Ya. Yesus tahu tentang Yesus? Kita lihat bagaimana? konteks waktu. Konteks Ya, waktu. Yesus lahir sekitar 4 tahun setelah penyaliban Yesus. Iya kan? Lahir Dia baru tidak bayi hidup ya. sejak- Baru bayi kan? Ya, dia tidak hidup sejaman langsung dengan Yesus, tetapi dia hidup sangat dekat dengan masa para pengikut awal Yesus. Dengan siapa? Yang rasul-rasulnya dia, ya seperti Rasul Petrus, Rasul Yohanes. Ada mana tu itu awak sangat tahu dekat. dia jumpa dengan Petrus? Ya. Ada mana awak tahu? Ini kita definisi sejarah, Bu. Definisi Josephus sejarah tu dari berasal kata dari sejarah kelas tu. elit Awak Yahudi. salah. Kalau awak cerita tentang Kita harus definisi tahu. sejarah, saya tahu betul itu sejarah apa arti dia. Sejarah itu dari kata sejarah tu artinya pokok. Awak tahu pokok tak? Pokok tu ada cabang dia. Kalau kita cakap tentang pokok tu ada ranting cabang-cabang ni, ada kesenambungan semua. Kalau awak cakap historis ni, apa-apa yang dibahas, yang direkam jejak-jejak zaman dahulu yang ada bukti-bukti arkeologi dia. Awak jangan cakap awak ceritakan sejarah. Awak bukan ceritakan tentang pasal definisi sejarah. Awak sedang ceritakan tentang pelapis Josephus tau. harus Ketika dua arah, awak Bu. cerita tentang pelapis Kalau Josephus, berbicara, saya tanya dengan berbicara. awak. Kita bicara dengar dulu. Saya Bagaimana dengar ibu awak, tapi mengerti? pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya adalah, apa metode dari pelapis Josephus Iya. menyatakan bahawa Ya, yang makanya disalib saya itu adalah jelaskan. Yesus? Silakan. Nah, siapa itu Josephus? Dia kan kalangan elit Yahudi, ya kan? Tentu dia bergaul dengan sumber-sumber Yahudi dan Romawi yang elit-elit kan? Dari seperti mana awak tahu gubernur. dia bergaul dengan orang-orang elit? Dari mana awak tahu ni? Apa ni? Awak dia kan tak seorang cakap apa ni? sejarawan yang terkenal. Tak semua dahulu sejarawan itu bergaul dengan orang elit. Awak tahu tak Einstein? Awak tak semua ilmuwan tu bergaul dengan orang-orang. Tahu tak? Kadang-kadang introvert. Dari mana awak tahu informasi macam ni? Awak jangan macam tu. Ni informasi macam ni jangan sembarang cakap. Awak kalau nak kasih informasi, give information, please explanation with literation. Don't talking about your mindset because the name is assumption. The assumption Baik, is saya not... tanya Bu, zaman itu sejarawan dengan tukang kayu mana yang lebih tinggi statusnya? Tergantung. Kalau tukang kayu dia macam Pak Presiden Jokowi, tinggi status dia tu. Banyak duit dia tu. Jangan awak sembarang cakap tukang kayu ni banyak duit ni. Kalau awak cakap status ni, jangankan tukang kayu, tukang roti aja bisa tinggi status dia kalau dia banyak duit. Awak macam apa ni? Kok malah awak cakap tentang status pula? Tukang kayu tergantung. Tukang kayu macam Pak Jokowi bisa masuk gorong-gorong tu jadi presiden. Awak cakap apa ni? Apa pula status? Saya tanya, apa metode dari pelapis Josephus? Kalau awak tanya, saya tanya dengan awak, saya bisa jelaskan. Apa metode dari para sahabat menceritakan kisah baginda Rasul Muhammad? Dengan metode apa? Metode mutawatir, menggunakan hafalan, hadis yang dihafal mutawatir, banyak orang yang menghafalkannya, kemudian disampaikan generasi ke generasi, dua generasi, kemudian dicatatkan oleh ahli hadis bernama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Ahmad. Dijelaskan begitu, jelas mata rantai penyampaiannya, jelas rawinya, siapa orangnya, apakah ODGJ, apakah psikopat, apakah orang-orang yang tidak jelas, jelas. Kita bisa tengok. Awak cakap tentang pelapis Josephus. Dari mana awak tahu kalau pelapis Josephus itu betul-betul tahu kalau Yesus itu disalib?
Jangan macam-macam dengan I. I ini baru mahasiswi ini, belum dosen nih. I belum jadi dosen aja, saya udah tanya-tanya macam-macam. Ini apa pula jadi dosen? Habis. Kak Ros, Habis korang. kemana orang itu Kak Ros? Cari ayam goreng kah? Tak tahu nih apa pula hilang bapak tadi. Kenapa pula bapak tadi hilang? Itulah kenapa bapak ini tadi hilang. Oh Mail, di mana ke Mail? Naiklah ke Mail lagi Mail. Kita ada Kak Ros di atas sini Mail. Ini kenapa yang naik banyak kali? Bingungnya. Yang naik yang non-muslim saja. Saya ditanya non-muslim je lah. Saya tak nak ditanya muslim-muslim. Saya bukan guru orang Islam. Cukup. Saya ditanya jaya aja saya nggak mau jawab. Karena ada yang bukan kapasitas saya. Tentang fikih, tentang lain-lain tu bukan Iya kapasitas betul. saya. Saya Betul, dia dialektika nggak pernah lintas mau iman. jawab dia. Kalau aku tanya, ini oten semua kayak yang menaik. Bingung juga akunya ini. Banyak kali menaik. Ya, sekali lagi saya sampaikan teman-teman. Saya tidak menolak buku Flavius Josephus atau status dia sebagai seorang sejarawan. Tapi perlu kita pahami, teman-teman ya. Ketika statementnya orang Kristen mengatakan harus ada saksi mata, itu berkontradiksi dengan keilmuan secara yang disampaikan Flavius. Kecuali Flavius itu melihat secara langsung penyalipan Yesus Kristus. Ya, Yeshua Kristus itu ya. Tapi kalau si Flavius Josephus tidak melihat secara langsung, maka saya tanya, Anda tahu nggak metodenya Flavius itu menentukan bahwa yang disalib itu anaknya Maria? Islam itu tidak membantah penyalipan. Ini yang saya ingin bahas nih buat teman-teman Muslim. Saya memahami Al-Quran itu bukan menolak penyalipan. Justru dalam Al-Quran menegaskan bahwa betul-betul ada penyalipan loh. Makanya wama qataluhu wama salabuhu. Tapi diserupakan. Artinya di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa ada betul-betul terjadi penyalipan. Tetapi masalahnya yang disalib ini yang dibela oleh Allah bukan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Maka ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa yang disalib adalah Yeshua HaMashiach, please explain to me. Ya. Selamat malam Bang Yusr. Begitu. Kurang lebih begitulah. Malam. Bang malam. Ini Bang. Woi, jangan gitu baik-baik bang itu. nggak bisa lah. Susana nanti aku belum jam 12 malam ini. Belum bolong punggungku. Nanti kalau udah jam 12 malam. Tengoklah itu banyak kali loh. Bingung aku yang mana yang menaik. Tuh aja mau ke toilet aku dulu. Kencing aku dulu. Iya ya. Iya. Oke kawan-kawan, dibantu tap layarnya ya kawan-kawan. Bagi yang belum follow silahkan di follow akun Uneriva dan juga akun saya. Saya bukan narasumber, bukan hak saya untuk berbicara. Tapi dengan adanya komal diskusi lintas iman seperti ini, itu bisa membuat orang yang masih membuka hatinya itu bisa mengikuti jalan yang benar. Karena jalan yang benar itu tidak lain adalah dinul Islam, begitu ya. Dan semoga kalau untuk orang muslim menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah room edukasi, jadi tidak ada hujatan ya kawan-kawan ya. Jay memang tidak ngomong ya, karena memang bukan kapasitas Jay. Sudah ada guru-guru kita yang ngomong kayak gitu. Silahkan, tapi kalau ditanya nggak apa-apa, aku jawab sebisa aku gitu ya. Silahkan, yang tadi rungkat karena tap-tapnya kurang deh. Di akun yang satu. Nah ini yang naik ini muslim semua kayaknya atau non muslim. Kalau yang kepencet silahkan dibatalkan ya kawan-kawan. Bingungnya banyak kali loh. Oke, coba ya. Nge-lag handphonenya loh. Kak Haikal, selamat malam. Assalamualaikum. Maaf, salah pencet. Oh iya. Oh iya. Enggak apa-apa, jangan pencet jerawat di tengah jalan, Bang ya. Nanti ketabrak pula aku nanti ya. Iya. Baik, Bang. Ya, makasih ya, Bang ya. Iya. Assalamualaikum. Ya. Izin turunkan, Bang ya, biar kawan-kawan Kristen yang naik, Bang. Ya. Kak Ocha, selamat malam. Kak Ocha, selamat malam. Ini Kak Ocha, selamat malam. Lord Nafiri, selamat malam.
Lord Nafiri nih. Wah, Lord Nafiri ini nggak terkalahkan ini. Ini Luga lawannya nih. Nggak sanggup aku. Oh baik nggak apa-apa Ini kalau lawan gitu kuat sama Luga sama nih. Jaya aja nanti. Kak Ya. Ocha, selamat malam. Panggilan ketiga. Oke, nyah padaku ya. Selamat malam Bang Lord Nafiri. Salam kenal Bang Lord Nafiri. Ya, selamat malam semua. Semoga sehat. Baik, salam ini Bang ya, salam toleransi Bang ya. Dan semoga Uni Ripa tambah gemuk, ngemil terus. Amin. Abang mau nanya atau mau ditanya? Nanya aja lah. Oh baik, silakan Abang sama Uni Rifa ya. Ya, bagaimana cara memahami Al-Quran tanpa membaca Al-Quran? Bagaimana cara memahami Al-Quran tanpa membaca Al-Quran? Nggak bisa, harus Jawabannya, dibaca. ya nggak bisa. Aku aja yang jawab kalau itu nggak bisa Bang. Nggak bisa. Wah, berarti saya nggak bisa selamat nih kalau gini. Nggak bisa, kok nggak selamat. Nggak bisa Bang. Nggak bisa, kok nggak selamat, serius. Udahlah ya, gelang ungu kok ya, Lord Nafiri ya. Gini Bang, sepandai-pandainya pun orang membaca Al-Quran Bang ya, Bang Nafiri ya, kalau dia tidak ada passwordnya, contoh dia udah profesor, udah doktorandes, dokteranda, dokter Belanda dan sebagainya, tapi dia tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya dia tidak punya ijazah gitu loh. Karena hanya ada dua golongan ya, jin dan manusia. Jin yang ingkar disebut syaitan, yang tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaitan itu sama ajanya itu Bang, yang untuk suruh tunduk kepada Adam, nggak mau itu disebut kalau syaitan Nafiri, gitu. syaitan Luga beda. Oh kayak gitu ya. Lalu manusia yang ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala disebut kafir. Nah, kalau Abang tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Tuhan yang benar, nah Abang disebut kafir, artinya menutup diri. Begitu Abangku. Jadi nggak selamat Bang kalau membaca Udahlah Al-Qur'an. Nafiri nggak usah masuk surga gitu. Islam lah. Nafiri di neraka aja. Enak kok di sana nanti di bawah-bawah. Ya? Udah di neraka Islam aja. Daripada surga Kristen mendingan di neraka Islam loh. Surga Kristen juga nggak enak-enak juga kok. Nggak ada apa-apanya. Serius loh. Bener loh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pertanyaan selanjutnya. Di surganya Kristen nggak ada apa-apa. Nanti jadi roh, kelaminnya udah nggak ada. Suami istri tidak ada lagi. Kerjanya cuma nyanyi-nyanyi doang. Mending di nerakanya Islam masih ada ekstrim-ekstrimnya gitu. Ada apa namanya, adrenalin yang ter ini gitu. Ketemu malaikat ngeri-ngeri juga ya kan. Mending ada sesuatu yang bisa dinikmati gitu loh. Tapi di surganya Masa Kristen sih udah nyanyi doang. di surga? Tapi gini loh Uni, kalau aku mau ngomong Surganya nih, orang aku Kristen kan nyanyi doang. Aku nyanyi dari jam 8 pagi aja nih ya, sampai jam 1 siang. Bengkak kayaknya mulutku tuh kayak gitu. Apalagi Makanya. sepanjang masa gitu kan. Iya. Saya Makanya Nafiri di surga Kristen aja, nggak apa-apa. saya ini kan sudah menderita di dunia, masa mati menderita juga Nggak di apa-apa, neraka emang Islam? Nafiri memang begitu. Kang pilih kan Nafiri yang mau. Udahlah miskin, jelek, busuk di dunia, hidup pula lagi. Mati masuk neraka nggak apa-apa ya, Dek. Sabar ya. Nggak apa-apa ya. Sabar ya, Nafiri. Minimal Nafiri kan bisa ketemu sama pesunda Managa nanti, sama sesurga sama Tuhan loh. Nanti kan ngobrol sama Tuhan tuh. Lagi duduk dia kan, ajak dia jalan. Jalan dong Tuhan, duduk mulu nggak capek. Nggak apa-apa. Bang Nafiri, ini abang-abang atau adik-adik sih? Om dia. Om Nafiri. Kau tahu Om Nafiri orang yang paling malang di dunia ini, Om Nafiri? Nafiri. Iya, saya udah menderita malang di dunia, mati. Udahlah Berarti jelek, kok- nggak punya berarti- pacar. Ya Allah, berarti parah kok lo J. ya Allah. Kau tau nggak J? Nafiri ini memang penderitanya. Saya Sudahlah jelek, nggak punya pacar, hidup miskin, bawa ketek pula, hidup pula lagi. Berarti dia Lubang hidungnya nggak simetris. Aduh, ya Allah, mati berarti masuk dia neraka itu pula. lebih malang dari kota Malang kayaknya ya. Lebih malang dari kota Malang. Mending lu Cita Luna. Ya mending lu Cita Luna. Ngeri kali. Walaupun nanti mati masuk neraka pun ya, dia minimal di dunia dia udah happy dulu. Sadarlah Nafiri, Bang. Sadarlah Nafiri. Selama nafas masih ada di kerongkongan. Tobatlah. Ayo Bang, sadar Bang. Tobat, sadar. Dek. Bertobatlah Bang. Minimal nanti kamu akan dipertemukan dengan Tuhan yang benar adekku ya. Betul. Jadi gitu Nafiri. Nanti belajar sama aku Bang. Enak tuh Bang. nah Peringatan. Masya Allah, peringatan. Ini kena report kawan-kawan. Iya, diseret malaikat maut ya ke neraka itu sudah.
Siapa? Abang Nafiri dari dinama apa kau bang? Tritunggal. Oh, jadi 3. Ya. Tuhannya 3 atau kayak mana? Ya kan saya ini kan sudah susah hidup di dunia. Masa mati Ya. masuk neraka Islam lagi kan tambah susah, celaka 12 Ya saya itulah kalau gitu. makanya kan aku bilang tadi, kalau orang yang udah di dunianya susah, di setelah kematian pun susah, berarti dia adalah orang yang paling merugi, orang yang malang, bahkan lebih malang dari kota Malang itu Bang Nafiri. Pasti itu nggak mungkin enggak gitu loh. Ini Makanya saya lebih baik pilih surga Kristen walaupun saya menderita di dunia tapi masuk surga daripada Islam menderita di dunia, menderita lagi di surga, mendatangi neraka, celaka 12 saya. Aduh mak, mana udah Rifat? Sebentar ya, ini Ratu Keabadianku belum naik lagi, bentar ya. Nah ini dia. Oke. Ya Uni, silahkan Uni. Aduh, Nafiri. Sejak kapan ada yang mengatakan nikmat di surga mau ada kenikmatan? Di surganya Nafiri itu lebih jelek daripada neraka Islam loh. Minimal di nerakanya umat Islam itu pertama, kamu ketemu sama artis-artis yang ikut kan Illuminati itu ya. Terus yang kedua, di situ ada adrenalinmu akan terpacu, kulitmu akan disobek terus ditumbuhkan kembali. Di surga kamu nggak punya apa-apa, nggak ada istri, nggak ada kelamin, jadi roh, nyanyi-nyanyi doang sepanjang masa, sepanjang hidup, nggak ada makanan apa-apa. Itu membosan, kamu tahu nggak penyiksaan terbesar selain kesakitan di fisik? Itu adalah kebosanan, tahu? Nah, jadi saran aku adalah yaitu tadi, udahlah wajah nggak seberapa, duit juga nggak punya, pacar nggak ada, meninggoy masuk neraka. Aduh, apalagi upah dosa adalah maut. Kalian harus sempurna seperti Theos. Kalau nggak sempurna nanti maut. Waduh, bahaya nih Tuhannya parah kali. Di Islam nggak gitu. Di Islam ketika umat Islam udahlah enak kayak aku nih, boleh jualan, boleh berdakwah, menikmati kehidupan. Meninggal ya kalau hidupnya biasa aja, nggak neko-neko ya masuk surga sama suami tercinta. Ya, belum lagi sama Ayang Beb. Dulu Ayang Beb kau nggak bisa belikan adek Ferrari bang. Sekarang ada Ferrari, kita jalan berdua bang. Dulu Ayang Beb lupa ya. Ayang Beb nggak bisa gendong adek seminggu karena Ayang Beb capek. Sekarang sebulan kau gendong aku terus, nggak berhenti melengket aku di bahu kau ya. Ayang Beb, dulu kau sama aku dulu Ayang Beb. Ya, kalau kita pergi jalan-jalan itu terbatas waktu. Abang harus pulang dek, besok abang kerja dek. Enggak. Sekarang Ayang Beb, 1 tahun lamanya kau jalan sama aku, pegangan tangan, tanganmu kupaku. Kita ikat tangan kita, berjalan kita di pantai berdua Ayang Beb 1 tahun. Kurang apa di surganya umat Islam coba? Makanan-makanan tersedia, ada bidadari-bidari nggak lihat pesundal. Ngapain tengok pesundal yang pakai silikon mukanya ditambah-tambahi itu? Yang mana pula? Ya kan, bentuknya entah kayak mana-mana pesundal ya kan? Bidadari lagi tuh kan. Ayang Beb, adek capek, tolong bawakan minum. Ayang Beb, kan ada bidadari sayang. Oh ya, bidadari. Ayang Beb, izinkan aku bersandar di bahumu yang bidang dan data itu. Selama 2 tahun ya, enggak bangun-bangun. Karena dulu kalau aku tidur di tanganmu, kau marah sama aku karena tanganmu kebas. Ya, 2 jam aja aku bersandar di bahumu, langsung kebas tanganmu bang. Sekarang bang, 5 tahun jangan kau bergerak-gerak. Aku mau peluk kau selama 5 tahun bang. Nggak ada bisa rasa bosan. Kenapa? Karena menikmati selama-lamanya, kekal abadi, kasih sayang bersama yang dicinta. Itu Jeng jeng jeng. kawan-kawan Kristen di bawah silahkan naik aja daripada kau kepanasan ya. Kawan-kawan Muslim Keren tolong banget loh typingannya surganya Islam. di ini Ayang ya. Beb, kalau dulu di dunia kau cuma 2 detik langsung ngecurut. Ayang Beb, aku pengen 2 hari 2 malam samamu. Ayang Beb, ingat dulu Ayang Beb, ketika kita cek saldomu ternyata tinggal 100.000. Waktu itu aku pengen beli durian montong, kau nggak punya uang. Sekarang durian montongnya udah ada, mari kusuapkan ke mukamu semuanya Ayang Beb. Ini panggil Kristen di bawah Islam, ini. ya. Panggil Kristen di bawah, banyak kali yang typing. Surga Islam Banyak itu kali enak kepanasan banget. Di dunia
kami boleh memutuskan dengan siapa kami hidup dan mati. Setelah itu dengan orang yang kami cintai kami berkumpul bersama-sama. Ayang Beb, apa kau masih punya kelamin? Oh masih ada, nggak hilang. Kalau di Kristen, tengok dulu. Aduh, aku sudah tidak punya kelamin. Lubangku telah menutup, punyaku telah mengecil, menguning dan mengeropos. Karena sudah tidak ada lagi, kata Tante Uti. Hah? Kok nggak ada? Ya karena sudah jadi roh. Jadi apa yang ada? Nggak tahu. Jadi roh juga. Terbang ke sana kemana? Jadi roh. Jadi roh. Tunggu. Jadi roh jalannya gimana? Gimana? Itu hantu belau itu, hantu belau itu. Coba aku praktekkan dulu kalau jadi roh itu gimana jalannya? Itu hantu belau itu. Kayak gitu jadi roh nanti melayang-layang. Layang-layang. Casper itu Casper. Iya kan jadi roh nanti si Napir itu. Iya, Kan Casper roh Tuhan itu. melayang-layang di atas air, berarti kayak gitu melayang-layang kau nanti. Kau tengok kakimu udah nggak ada ya kan? Jadi gini Uni, jadi Aduh membosankan banget. fungsinya kelamin Uni nanti di surga buat apa? Fungsinya memuaskan suamiku yang ganteng lah. Ayang Beb, dulu kau kurang puas kan sama aku karena aku ya sekali dalam sebulan aku datang bulan. Terus ya udah menopos juga ya. Kau masih cinta sama aku Ayang Beb? Sudah. Kau menikahi aku di umur berapa? 38 tahun. Umur 50 aku sudah menopos. Berapa tahun hubungan kita merasakan nikmatnya. Enak Sekarang kau banget, puas Firi. Ayang Beb. Puaskan Ayang Beb. Jadi Bang Nafiri, kalau udah di surga, gini loh Bang Nafiri, kalau di dunia Bang Nafiri, kodrat wanita itu ada dua mens, yang pertama itu kan menstruasi, yang kedua menstruate. Nanti kalau di sana udah nggak ada kayak gitu-gitu lagi, nggak ada itu. Ya, iya kan? Kodrat seorang wanita di dunia itu dua, menstruasi dan menstruate. Kalau di sana udah nggak ada lagi kayak jadi gitu kami gitu tetap loh. punya kelamin Keabadian Nafiri. itu. Nggak ada tuh kayak nanti menciut, menguning, berbulir dan hilang di telan bui-bui. Kalau kami masih utuh, kami dilahirkan kami utuh. Nih, kenapa nanti kami utuh? Karena nanti yang di neraka yang menikmati dosa maksiatnya adalah kelaminnya itu. Masa kelaminnya tiba-tiba hilang, nggak dihukum? Yang menikmati kelaminnya sama dirinya, tiba-tiba kelaminnya hilang. Enak kali kalian ya. Kalian yang memperkaos anak orang, kelamin kalian yang menikmati, tiba-tiba kalian berat kelamin kalian dihilangkan. Kelamin kalian tuh yang akan dihukum nanti. Itu yang menikmati. Itu Tuhan adil. Tangan kalian yang mencuri, kalian pikir akan hilang gitu aja? Tangan kalian yang mencuri ini yang akan dihukum nanti. Yang mencuri tangan kalian ini, yang kalian ajak kompromi untuk ngambil punya orang, tangan kalian ini loh. Tiba-tiba kalian berharap tangan ini dilenyapkan gitu saja tanpa bertanggung jawab. Hebat kali kalian. Di Islam begitu, Tuhan kami adil. Ya, Iya. apa yang melakukan kejahatan itu yang bertanggung jawab. Apa yang berbuat baik itu juga yang menikmati. Tanganku yang bersedekah, maka tanganku ini yang menikmati kenikmatan dunia. Tubuhku yang berbuat baik, tubuhku ini yang menikmati kenikmatan dunia, kenikmatan surga. Nah, salah satu kenikmatan surga yang kalian selama ini hina dina, padahal itu yang kalian cari tiap malam. Mohon maaf apa? Hubungan suami istri, kasih sayang di antara suami istri. Kalian bilang surga yang ada seks itu surga yang kotor. Seolah-olah kalian mau mengatakan kalian lahir dari kekejian karena kalian itu hasil dari senggama loh. Sejak Siapa kapan kamu dulu ada nih? agama yang mengatakan bersenggama itu perbuatan keji? Kalau memang perbuatan keji, ngapain kalian ngulang tiap malam? Silakan disapa yang naik. Halo, Di selamat surga malam. ini nanti Assalamualaikum banyak Bang Mustafid, orang Kak Asmani. enak dong. Oh iya dong. Di surga kami banyak-banyak orang kenikmatan. Memang nikmat di situ semuanya. Nggak ada yang kami nggak ada ceritanya nanti cuma nyanyi di surga sambil gini-gini jalan gini. Tuhan ngeliatin Tuhan duduk. Setiap di dunia hidup 30 tahun, 60 tahun udah ini sama Tuhan. Tiba-tiba di surganya cuma nyembah-nyembah Tuhan, muji-muji Tuhan, nyanyi haleluya. Habis lagu putar lagi. Haleluya. Habis lagu putar lagi. Bubuhilah mulut ya. Haleluya sampai Capek Uni, selama-lamanya. capek, nggak kuat Aduh. aku, nggak mau. Bosan. Enggak, gua 2 hari aja dikurung di kamar ini aja gua bisa stres, depresi gue. Serius. Apalagi suruh nyanyi. Seumur hidup nggak punya kelamin lagi tuh. Ya ampun, kelamin gue mana? Berarti nggak tahu nanti di surganya Nafiri ini laki-laki mana perempuan mana ya, Dek? Ya nggak tahu Nafiri lah nanti kan enggak. Dia bukan laki-laki roh. lagi. Dia sudah tidak punya Roh. lagi kelamin. Dia bukan laki-laki lagi nanti. Laura Uni, Laura. Halo, selamat malam Bang Mustawahid. Selamat malam Kak Pria Malam. Pria apa nih? Pria Mahal. Ya, selamat malam juga. Kristen Bang.
Iya. Oh baik, silahkan berdiskusi santun dengan Unirifa Bang ya. Mau bertanya silahkan, mau ditanya silahkan. Santun Bang ya. Gantian dengan Abang Nafiri. Silahkan Abang, mau bertanya apapun. Mau ditanya boleh. Oh ya, Bang Pria, tahu nggak Nafiri ini udah pernah ke surga loh. Mau Dia ikut pernah ke dia surga boleh. Bang Nafiri ini. Dia udah pernah ke surga. Pernah ke surga. Bagus Ya, lah. Pernah Bang Nafiri pernah ke surga. Nafiri dulu ke surga naik apa Nafiri? Cuk, mimpi. Hah? Mimpi. Oh mimpi, Uni mimpi. Oh, jadi itu mimpi, kirain beneran dulu katanya beneran. Waktu kamu mimpi di surga itu kamu masih punya kelamin di situ. Roh. Rohnya yang pergi, oh berarti kelaminnya nggak ikut. Iya. Aduh berisi ini nggak kondusif ini. Bisa kita bertanya? Silakan Abang Pria Malam, silakan. Ya, aku cuma menanyakan apanya. Banyak. Ya, silakan ya itu. Muhammad katanya kan yang menubuatkan kehadiran Muhammad siapa? Nabi Isa ya? Yang menubuatkan kehadiran Nabi Muhammad itu sudah disampaikan di Al-Quran. Sebenarnya nabi-nabi terdahulu sudah menubuatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat dan Injil. Begitu. Tapi Tauratnya di mana ditulis itu ya sama di Injilnya? Tauratnya nggak ada Bang, karena jangankan saya, Abang yang Kristen dan Yahudi aja tuh nggak punya autografa. Bahkan kalian tidak punya loh batu yang dituliskan oleh Tuhan. Kalian nggak ada. Noise di mute deh. Ya, jangankan saya sebagai umat Islam nih Bang, ya, sama seperti Nabi Musa yang sudah tidak ada. Tauratnya pun tidak ada. Kenapa? Karena sudah dirubah-rubah oleh orang-orang setelahnya. Dari mana saya tahu? Dari perkataan Nabi saya dan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah, kata Allah. Celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya dan menjual dengan harga murah. Jadi Allah menjelaskan kepada kami, menceritakan kepada kami, menyampaikan kepada kami bahwa orang-orang terdahulu itu gemar merubah kitab suci dari tempatnya. Di banyak ayat disampaikan itu. Jadi memang sudah tidak ada Taurah yang murni, itu tidak ada. Kami tidak yakini ada Taurah murni. Tapi ada kitab bercampur dengan Taurah, iya kami percaya. Ya, saya kasih data sama Abang, data ini di dalam Al-Quran saya dulu ya. Ya, dalam surah An-Nisa contohnya Bangku ya. Saya Islam, jadi saya jelaskan Islam dulu nih. Di antara orang-orang Yahudi ada orang-orang yang memutarbalikkan perkataan dari tempatnya dan berkata, kami mendengar dan tidak mentaati, kami mendengar tetapi tidak didengarnya. Dan ra'ina yang memutarbalikkan lidah mereka dan mencemarkan nama baik agama. Jadi banyak orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi itu menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berbicara seolah-olah membicarakan kitab suci padahal bukan. Nah, itu satu. Ya. Kak, bentar aku mute dulu. Ya. Terus teman-teman satu lagi nih. Mana lagi nih? Ini hadis nih. Kata Rasulullah, kenapa kalian bertanya perkara tentang Allah kepada ahli kitab, padahal mereka sudah merubah-rubah nih. Bentar ya. Bentar ya Bang ya. Nah, ahli kitab nih. Wahai sekalian kaum muslimin, ini ada dalam Sahih Bukhari nomor 2488, sahih ya. Wahai sekalian kaum muslimin, kata Nabi saya nih, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah? Kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk. Nah, dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan, dan mereka merubahnya dengan tangan mereka, lalu mereka berkata ini dari sisi Allah nih. Liyashtaru bihi samanan qalilan. Ini dikutip surah Al-Baqarah ya. Dengan maksud menjualnya dengan harga yang sedikit. Bukankah dengan ilmu yang telah datang kepada kalian berarti dia melarang kalian untuk bertanya kepada mereka? Maka manakah kitab Torah itu? Ya nggak ada Bang. Jangankan saya, Abang juga nggak punya asli autografannya. Aku memang nggak punya, tapi hafal aku 10 hukum Taurat itu. Dari mana Abang tahu kalau itu yang 10 hukum Torah yang ditulis oleh Musa di Loh Batu? Itu ada tertulis di Keluaran 2, di Keluaran 20. Enggak, itu terjemahan Bang. Yang saya tanya, dari mana Abang tahu kalau itu betul-betul hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa? Abang tahu dari mana? Dari Alkitab itulah.
Ya kan kitab itu kitab bercampur, kan saya sudah bilang tadi. Dari mana saya tahu kitab itu bercampur? Karena memang tidak ada yang tahu sama sekali penulisnya itu adalah Musa atau tidak. Ibn Ezra nih saya kasih abang sebuah literasi nih. Boleh kalian terima, boleh tidak? Kak, tolong Kak bukunya Pak Dondi Kak di sini Kak. Maaf ya Kak, nih ada buku Pak Dondi nih. Nih ya, saya punya buku yang ditulis oleh Pak Dondi Tan ya. Bukunya judulnya adalah Kontradiksi 4 Gospel dalam Bible. Saya kasih abang informasi nih. Di halaman boleh abang kritis ini. Di halaman ketiga, saya bacakan ya, sejarah singkat tersusunnya Perjanjian Lama. Saya bacakan satu halaman buat abang. Nah, Perjanjian Lama dalam Bible Kristen yang berisi 39 kitab berasal dari sebuah kitab yang bernama Tanakh. Kitab Tanakh merupakan kitab suci milik umat Yahudi yang ditulis disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Kira-kira ya, ini keyakinan loh. Kata Tanakh adalah singkatan dari Torah, Nevim, dan Ketuvim. Nah, kitab Tanakh ini disusun oleh orang-orang Yahudi bangsa Israel ketika mereka keluar dari pembuangan Babel. Konon katanya loh ya, ini keyakinan bukan sesuatu yang empirik yang bisa dibuktikan. Yang diselesaikan oleh seorang yang bernama Ezra atau Uzair menurut tradisi umat Yahudi. Jadi ini menurut keyakinan umat Yahudi loh ya, yang kita hargai ya. Hampir 700 tahun yang lalu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Musa yang menulis kitab Torah ya. 5 kitab Musa. Semua orang yang belajar Bible mengetahuinya bahwa Musa yang menulis. Tapi ini kan keyakinan, bukan sesuatu yang empirik, yang ilmiah. Setiap kata dalam kitab-kitab itu penyalinnya menuliskannya dengan sempurna. Tapi Anda tahu tidak, kemudian ada critical text atau segala macam. Saya tunjukkan kepada Anda bentar. Nah, bahkan pada abad pertama, Flavius Josephus menyatakannya dalam bukunya Against Appian bahwa tidak ada perbedaan dalam apa yang tertulis ketika berhubungan dengan kanon Yahudi. Masalah mulai timbul ketika ayat-ayat dalam 5 kitab Musa mulai diteliti secara cermat dan dipertanyakan di kalangan internal Yahudi sendiri. Abraham ibn Ezra adalah orang pertama yang mengatakan bahwa kejadian kematian Musa tidak ditulis oleh Musa dan mengusulkan bahwa Yosua yang menulis teksnya. Artinya, terkait tentang epistemologis kitab kalian itu tidak bisa kalian jelaskan secara ilmiah, abangku. Jadi ketika abang mengatakan bahwa saya tahu menghafal 10 hukum Taurat, ya siap. Dari mana Anda tahu kalau itu betul-betul hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa, bukan karangannya orang Yahudi belaka? Anda tahu tidak, kata Yesus, orang Yahudi itu adalah orang-orang ular beludak. Yesus berkata seperti itu loh. Masa percaya sama orang yang gampang menipu? Begitu. Ya kan, ya, tapi memang semua kitab itu ada yang bilang dipalsukan. Tapi bagi saya itu, karena setahu aku Injil itu adalah firman Tuhan yang hidup, dan yang hidup itu adalah Yesus, itulah keyakinan kami. Firman yang hidup ini kan Yesus. Iya. Jadi mau Apa gimana, mau kaitannya dibawa? sama kitab Musa? Nggak Sekarang ada kan kaitannya bang. Firman yang Yesus hidup dengan selalu kitab mengatakan- tertulis itu nggak ada kaitannya. Apa kaitannya coba? Apa kaitannya firman yang hidup dengan kitab Yesus menggenapi tertulis? hukum Taurat, dibilang Yesus menggenapi hukum Di Taurat. mana tertulis Yesus menggenapi hukum Taurat itu? Coba saya baca ayatnya mana bang? Lupa aku, di Matius lah hari itu. Yesus ini menggenapi hukum Taurat atau menggenapi kisah Taurat atau menggenapi nubuatan Taurat atau apa? Saya nggak ngerti bang. Yang kalian Sama. pahami apa? Loh, Menggenapi- beda bang. Kalau menggenapi hukum Taurat, artinya apa? Hukum apa yang digenapi? Kalau hukum Taurat menggenapi nubuatan dalam Taurat, nubuat mana yang digenapi? Harus ada bukti-bukti loh kalau klaim-klaim begitu. Jadi saya nggak ngerti Yesus ini menggenapi apa yang kalian pahami gitu loh. Coba kita bahas satu persatu nih. Tentang kitab suci, epistemologi kitab suci, saya pikir itu terlalu tinggi buat abang. Mohon maaf, saya nggak merendahkan abang ya, kecuali abang punya data. Saya akan membahas transmisi kitab suci dengan kiamat insya Allah hari Senin teman-teman. Mari kita mungkin kiamat bisa mewakili umat Kristen menghadirkan epistemologis kitab mereka teman-teman ya. Jadi yang saya pertanyakan itu abangku adalah dari mana abang tahu bahwa 10 hukum Taurat itu adalah betul-betul Taurat yang diajarkan Tuhan kepada Musa, bukan ajaran-ajaran karangan orang Yahudi. Kalau ditanya dari mana Uni tahu kalau sholat itu adalah perintah Nabi Muhammad, nah saya bisa tunjukkan data nih. Dalam Sahih Bukhari, sholatlah seperti aku sholat. Bagaimana tata cara sholat? Ada dalam ribuan hadis yang dituliskan oleh ahli hadis yang diambil dari para perawi hadis yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari mana abang tahu bahwa dalam kitab Keluaran itu ajarannya Moses? Dan abang tahu tidak dalam Efesus pasal 2 nomor 15? Kenapa abang bawa kitab Torah? Efesus 2:15 abang nggak baca? Dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat dengan segala aturannya.
Everyon, komentarnya tolong diperbaiki ya. Kalau nggak saya bisukan kamu sekitar 5 detik ya. Tolong ya, brother ya. Diperbaiki ya. Komentarnya jangan seperti itu lagi ya, nggak bagus ya. Gitu loh, brother. Aku pun gini, itu Efesus berapa tadi kakak bilang? Efesus 2 nomor 15. Itu kakak percaya sama kitab itu? Enggak. Dia ngapain ditanya kalau nggak percaya? Karena Anda yang percaya. Ku kasih tahu pun nggak percaya juga Anda. Loh. Kan sama itu. Gini Bang, kalau Anda bertanya Al-Quran saya percaya, maka saya bertanggung jawab menjelaskan. Karena saya percaya. Nah, Maka gini saya dulu. tidak mungkin mempertanyakan Al-Quran saya kepada Anda karena Anda tidak percaya. Tapi saya berhak mempertanyakan kitab Anda karena Anda percaya. Maka saya tanya kepada Anda percaya kitab itu? Ya kan percuma aku kasih tahu sama Anda yang nggak percaya juga. Kan Saya sama kan- aja itu. Bukan masalah percaya nggak percaya, tapi kita ingin membahas apa yang Anda pahami terkait kitab Anda bahwa hukum Taurat itu dibatalkan dengan kematian Yesus. Efesus 2 nomor 15. Kan kedatangan Yesus katanya menghapus dosa untuk Kata siapa? dosa, kan? Kata siapa? Kata Kata siapa? kitab itulah, kata Di kitab mana? itu. Di mana tertulis? Memang susah kalau namanya kita itu kan beda aliran, agak susah memang. Bukan beda aliran, Bang. Yang menjadi masalah di sini itu bukan karena kita beda agama Kristen dan Islam loh, tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kalian banyak bicara tanpa dasar belajar, tapi dasarnya imani saja. Kalian tidak tahu yang kalian sebutkan itu apa. Maka saya tanya, kalian tahu dari mana sih? Imani itu bukan kami loh, tapi kalian coba gini. Tahu nggak? Bang, berapa saya Tuhan tanya dia- sama dia Abang Quran dulu, itu? Bang. Kalau saya bicara pakai data, Abang bicara pakai apa? Ya udahlah, tahu nggak kakak berapa Tuhan di dalam Al-Quran Ibu? Dalam Al-Quran saya, sembahan yang benar tuh cuma satu. Makanya ada Berapa? diksi. Tuhan Bang. negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah ya? Oh, kita bahas itu ya. Kita bahas Iya. itu ya. Oke, ini kita bahas itu. Makanya Bang jangan kalau seandainya jadi orang itu cuma dengerin doang, pelajari, biar nggak salah kaprah kayak gini. Kitabmu sendiri kamu salah kaprah, apalagi kitab orang. Kitab mau jadi tanya kamu nggak tahu gimana kamu tahu kitab orang. Nih kamu baca bebek ini. Sesungguhnya aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikannya suci. Dan kamu baca Kan ada setelahnya. kurung- Bentar kurung dulu. mereka dibuat. Saya loh. Kamu tuh tahu nggak sih? Saya belum selesai bacakan loh. Ini orang yang mohon maaf saya bilang ya, kecepatan bicaranya mengalahkan otaknya. Otaknya ketinggalan di belakang tuh, lidahnya udah duluan di depan tuh. Saya baru baca loh, kamu udah potong. Kamu kan nggak percaya kitab saya kan? Giliran saya tanya kitab kamu bilang percuma saya jelaskan kamu. Bahkan saya jelaskan Al-Quran saya loh, walaupun kamu nggak percaya. Ini bentuk sisi intelektualitas saya loh. Walaupun kamu nggak percaya, saya nggak peduli, tapi saya jelasin cara memahaminya. Nah, saya bertanggung jawab di situ. Nah, sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Nih, kamu baca itu. Dan memiliki segala sesuatu. Lalu kau bilang Tuhanku cuma punya negeri Mekah doang. Nah, ini kan lucu kau. Di ayat itu dikatakan dan memiliki segala sesuatu termasuk Tuhanmu itu milik Tuhanku. Keyakinanku begitu. Nah, sekarang ku tanya samamu. Ada berapa Tuhanmu? Apa? Satu. Siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Coba. Kalau di Jangan dalam macet Kristen itu kan internasional. mungkin udah banyak perasa. Saya tanya sekali lagi, giliran Yang kamu dibilang bertanya, Trinita, saya harus Trinita, menjelaskan. Trinita. Giliran saya bertanya, kau tak mampu jelaskan. Ngapain diskusi sama aku? Tuhan kami Kristen Trinitatis. Tuhan Kristen Siapa Trinitatis. satu-satunya Tuhan yang benar? Saya tanya kok Trinitas. Saya tanya Trinitas itu artinya satu. Saya nggak tahu. Yang saya tahu Tuhan kami Tuhan, Hai, Tuhan Yesus. Tuhanmu aja kamu nggak tahu, nanya-nanya Tuhan saya ente. Ini Saya lucu bilang nih orang Tuhan Kristen Yesus. ini nih. Siapa Tuhan Kan saya bilang Tuhan satu-satunya? Yesus. Kalau Yesus, Tuhan oke. Yesus. Berarti Yesus satu-satunya Tuhan, Bapak bukan? Jawab aja 3 bang, 3. Bapak itu nggak tahu aku Bapak itu bukan. Ah kan? Apa Ribet Bapak itu? teman-teman. Gimana coba sama kawan Kristen kita? Tuhannya aja dia nggak tahu ada berapa jumlahnya. Itu nanya-nanya Tuhan kita di Al-Quran ada berapa coba? Tahu dulu itu. Tahu dulu. Kepercayaan itu sama keyakinan itu apa udah 100% benar itu? Apa yang dimaksud dengan kepercayaan? Saya tanya sama kamu. Mohon maaf, Kalau kepercayaan itu, saya harus konfirmasi dengar dulu. ini ya, bukan saya merendahkan kamu nih. Saya takut pemaknaan kepercayaan menurut kamu dan menurut saya itu beda.
kepercayaan itu bukan bahasa Al-Quran. Di kami itu ada istilah iman namanya. Iman itu apa? Apabila kau ucapkan dengan lisanmu, kau benarkan di hatimu, maka kau tunjukkan dengan perbuatanmu. Ketika mengatakan Tuhan saya satu, maka kau tidak akan menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Sekarang saya tanya, apa yang dimaksud dengan iman dalam keyakinanmu? Dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Berarti kau percaya segala sesuatu yang kau tidak pernah lihat itu ada. Percaya itu kan tadi udah saya bilang, percaya itu belum tentu Iman. pas. Percaya dengan iman bedanya apa? Dengar dulu. Kita waktu sekolah ada ujian, kita percaya bahwa jawaban itu adalah A. Tahu-tahu setelah diperiksa guru salah. Makanya saya bilang kepercayaan itu belum tentu pas 100%. Mari kita bahas mana kepercayaan yang benar. Dari tadi kita kan membahas epistemologis kitab suci. Kamu sudah gagal karena kamu banyak nggak taunya. Sekarang kita masuk ke konsep ketuhanan. Kamu bertanya ke saya, Tuhan saya ada berapa loh? Saya hanya satu Tuhan saya bilang kan. Lalu kamu bilang, oh Tuhan negeri Mekah. Kamu potong ayat saya tidak pernah potong kitab kalian. Saya kalau baca ayat itu saya fullkan satu ayat. Walaupun saya kadang nggak baca satu perikop. Nah sekarang saya tanya sama kamu, Apa? Tuhan itu apa yang kamu ketahui tentang definisi Tuhan? Silakan. Tuhan itu yang saya tahu definisinya itulah yang memberi kehidupan sama kita. Nah, yang memberi kehidupan sama Anda ini ada berapa? 1, 3, 2? Satu lah yang memberi kehidupan Nah, itu. siapa namanya? Yesus. Oke, berarti Yahweh itu bukan ya? Roh Kudus bukan berarti? Udah saya bilang Tuhan Kristen Trinitatis, enggak mau dijelaskan. Trinitatis nih istilah apa lagi nih Trinitatis nih? Kok baru tahu Kan- aku nih? Masa nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Yang saya tahu aku Trinitas. Trinitas itu adalah istilah yang muncul di abad kedua dari Tertullianus yang mengatakan bahwa, bentar nih aku bisu dulu ya. Bahwa uno substansi tres persona non separate. Ya, uno substansi satu substansi tiga persona yang tidak terpisahkan. Trinitas ini tidak bisa dipahami dengan logika karena masih penuh dengan misteri, kata bapak-bapak gereja kalian. Aku nggak tahu misterinya apa ya. Yang kedua, bentar dulu. Kan Trinitas itu Ya udah, silakan jelaskan Trinitas apa. Kan Trinitas itu Allah sang pencipta. Siapa namanya? Udah dibilang tadi Allah. Jadi Allah itu nama. Berarti Dengar banyak dulu, kali nama Allah sang Tuhanmu, pencipta. Allah juga, Yesus juga nih. Mana yang betul ini? Mana? Kamu nggak dijelaskan. Iya, yaudah, jelasin lah. Ya. Tuhan Allah sang pencipta kan? Allah ini nama Tuhan berarti ya? Dengarlah dulu. Oke, ini belum siap tapi. Ya tadi aku kata- nggak tahu Allah ini apa. Allah ini nama atau Itu apa? gelar? Nanti pun dikasih tahu Alkitab bukannya percaya kan satu kejadian satu ayat Ay, satu. Mak. Allah Yang menciptakan kutanya langit itu dan aku bumi. masih bingung. Sebelum kau menjelaskan lebih panjang abangku, kau jelaskan dulu sama aku. Allah ini nama atau gelar? Nama. Allah nama. Allah sama dengan nama. Oke. Lanjut. Kan dibilang kalau kepercayaan Kristen Tuhan Allah sang pencipta lewat firman-Nya. Tuhan Allah sang pencipta lewat firman-Nya. Maksudnya Allah minta tolong sama firman-Nya mencipta gitu. Ulin aja pun tahunya Nabi Isa itu kalimat Allah. Jadi jangan pula sosok nggak tahu. Memang iya, siapa bilang Nabi Isa bukan kalimatullah? Nabi Isa kan bukan kalimatullah. Kun fayakun dibilang apanya? Kan dia Tapi mencipta- Nabi Isa bukan kun fayakun itu. Nabi Isa itu hadir karena kata kun. Ketika Allah berkata kun, Nabi Isa hadir sama seperti Adam, dijelaskan di Al-Quran. Permisalan penciptaan Isa sama seperti Adam. Ketika Allah berkata ingin sesuatu terjadi, terjadi saja sudah. Bukan kata-kata kun berubah menjadi manusia jeblet. Nggak ada kayak gitu dijelasin. Yang saya tanya ini Allah Tuhan yang maha pencipta. Dia Ya, mencipta lo melalui firman-Nya. firman-Nya. Apakah dia Ya. minta tolong sama firman ini menciptakan atau bagaimana? Firman itu tahu nggak Ibu apa itu firman? Firman itu dari kata parman, bahasa Persia itu artinya dekret dan keputusan, perkataan. Itulah perkataannya kan? Berarti Yesus ini perkataan Tuhan. Menurutmu? Ya bukanlah dia manusia kok. Kok perkataan? Tapi kalimat Allah. Bisa. Kan saya bilang, kalimatullah artinya dia diciptakan dengan kata kun. Maka jadi dia. Jadi yang menghidupi Tahu roh. kenapa aku bahas Bible, kau bahas Al-Quran? Ada ilmu bahas Al-Quran. Kita bahas Al-Quran nih, kita nggak usah bahas Bible nih. Bahas kalimatullah kita. Ya udah nggak apa-apa bahasa Udah. Al-Quran ya. Coba kau tunjukkan pemahaman kalimatullah menurut para ulama bahwa Nabi Isa itu adalah kata-kata yang menjelma menjadi manusia itu di mana? Coba kitab apa, ulama mana? Kau tunjukkan sama aku dulu. Yang mengatakan kalimat Allah gitu.
Mak Jang, apa arti kalimat Allah? Coba. Macet, Yang kau pahami. Paman. Yang kau pahami tentang Pelan-pelan kalimat aja, Allah itu Bang. artinya Pelan-pelan apa? aja bang, pelan-pelan silakan bang, pelan-pelan. Kalimat Ya. Allah udah saya bilang tadi, dia berfirman makanya jadi. Iya, ketika Allah berfirman maka semua jadi apa yang Allah kehendaki, termasuk Isa Al-Masih putra Maryam, termasuk kau, termasuk aku, termasuk segala sesuatu. Ketika Allah berkata kun, maka apa yang Allah inginkan untuk dijadikan itu jadi. Nah, makanya dikatakan dia kalimat Allah, ya. Sekarang pertanyaannya, di mana pandangan para ulama? Ya, kau soalnya aku bahas Bible, kau lari ke Al-Quran. Seolah-olah kau paham Al-Quran nih. Di mana pandangan ulama menyamakan antara pandangan Yohanes 1:14 pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah itu dengan kalimatullah itu di mana kesamaannya menurut ulama nih? Karena itu beda banget. Di dalam keyakinanmu kan Yesus itu kan perkataan Tuhan yang menjadi manusia, benar nggak? Iya. Berdasarkan Yohanes pasal 1 nomor 14. Pasal Yohanes Nah. 1 ayat 1. Ayat 14 lah, kau pun Kristen nggak ngerti, kau baca ayat 14-nya. Ayat 1 juga sama itu. Pada mulanya firman itu ayat 1. Ya 14-nya kau bacalah. Firman itu telah menjadi daging. Nah, Mak, aku pula yang ngajarin kau, Bang. Kayak gini kali jadi orang Islam udah ngajarin Islam, ngajarin Kristenan pula. Kau bacalah di ayatnya Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi become flesh, menjadi daging. Mak Jang, lama-lama jadi jadi pendeta. Soalnya udah lama nggak baca kita. Bacalah makanya, aku bilang sudah, jangan kau ketekkan itu Bible. Nah, kau baca di Yohanes 1:14, nah kan? Firman itu menjadi manusia. Aku bilang Yohanes 1 nomor 14. Mak Jang, cemananya ini, bah. Ini pertanyaan terakhir lah dulu ya. Udah selesai kita. Pertanyaan terakhir dulu. Udah selesai kita rupanya. Jangan kemana-mana dulu bang. Terakhir dulu Inilah tanya. kita membahas. Bertanya aja kok Ini terus mak. tahu nggak Tapi kok silsilah nggak boleh Muhammad? Itu aja dulu tanya. Silsilah Muhammad. tahu silsilah Nabi Muhammad ada. Nih aku tunjukkan datanya ntar. Nanti aku tanya silsilah Yesus ya. Iya. Aku pula nanya nanti silsilah Paulus bang ya. Paulus nggak? Paulus nggak Paulus. Kok nggak boleh Paulus ditanya? Gila Nabi Muhammad kok tanya Paulus nggak boleh? Kok lucu kau? Kenapa? Kok Paulus nggak boleh ditanya? Paulus nggak boleh ditanya, Nabi Muhammad ditanya, ada ya bang inilah. Kadang-kadang suka nyatinya kalian inilah, lucu kalian nih. Nah, Apa salah ini aku nanya Paulus? apa salah Paulus? Bang, ini aku bacakan ya, aku kutip dari NU ya. Nah, silsilahnya. Dalam kitab As-Sirah Nabawiyah, Imam Ibn Hisham menulis nasab Muhammad SAW sebagai berikut. Aku bacakan ya bang, nanti kau tunjukkan aku ini ya. Nah, dalam kitab Sirah Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nama asli Abdul Muttalib adalah Syaiban bin Hashim, nama asli Hashim adalah Umar bin Abdul Manaf, nama asli Abdul Manaf adalah Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Al-Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika, nama asli Mudrika adalah Amru bin Ilyas bin Widjar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Uda, dilafazkan juga Udada bin Muqawwim bin Nakhur bin Tayrah bin Ya'ruba bin Yashjuba bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim Khalil Rahman bin Tarih, dia adalah Azhar bin Nahur bin Saruq bin Ra'ub bin Falik bin Aibar bin Saleh bin Arfakshat bin Sam bin No bin Lamak bin Matu Salak bin Aknuk. Dia adalah Nabi Idris Bani Adam pertama yang dianugerahi kenabian dan baca tulis, bin Yard bin Malayil bin Qainan bin Yanis bin Syed bin Adam alaihissalam. Imam Ibn Hisham As-Sirah Nabawiyah dalam Umar Abdul Salim Tadmuri Dal Al-Kutub Al-Arab 1990 juz 1 halaman 11 nomor 16. Sekarang aku tanya sama kau ya, gantian. Nah, capek-capek aku ya. Ya, baca Ya. aja di Matius 1 ayat 1. Aku mau tanya ini dulu. Kau kayak mana kau ini, gilan ku tanya Kamu kau. mau nanya silsilah Yesus kan? Apa pula kau ini? Belum ku bertanya dah sok tahu kau, ya. Dia apanya? Lukas pasal 3 nomor 23. Nomor berapa itu? Ya kan kau baca ini. Nah, kau baca ini. Di sini tertulis silsilah Yesus. Nah, kau baca baik-baik. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Pertanyaanku, siapa orang yang menganggap dia anak Yusuf? Siapa nama dia? Yang menganggap dia? Ya, orang Yahudi lah. Dari mana kau tahu? Ada di sini tertulis. Memang nggak tahu sejarahnya Yesus. Tahunya kau bang. Ini mau dibilang. Kau sibuk kali, kau tahu kau bang. Secara logika, biar Tanya dulu, itu menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Itu anggapan yang benar atau anggapan yang keliru?
Ya kan menurut Yahudi, makanya orang yang Yahudi nggak percaya karena Maria siapa? Kutanya Sisilah Yesus ini Tunangan dulu. Maria siapa Ini dulu? Kan dulu. Tunangan Maria kutanya siapa? dulu, ini Sisilah betul atau Sisilah palsu? Tunangan Maria siapa? Yusuf. Makanya dibilang dia dianggap anak si Yusuf. Oh, berarti bukan berarti ini Sisilah palsu berarti. Nggak benar ini berarti ya. Oh, salah ini kitab Bilang Lukas ini. nggak benar. Nggak Emang benar ini nggak berarti. benar. Mak, kitab kalian ada yang nggak benar rupanya. Mak, bahaya Percuma kali dibilang kitab suci. benar sama kalian Alkitab, kalian bilang nanti dipalsukan, kan sama aja. Giliran kau bertanya sama aku nggak ada, ku jawab percuma. Kau tanya ku jawab. Giliran aku bertanya sama kau percuma jawab Udah kau. aku bilang tadi. Banyak. Sudah ku bilang. Apa yang kau bilang? Ku ajak kau diskusi baik-baik. Berarti ini betul tidak ini Sisilah Yesus? Di sini tertulisnya Sisilah Yesus perikopnya. Tapi kau bilang ini anggapan orang yang keliru. Berarti ini Sisilah keliru lah ini. Yang kelirunya orang menganggap Yesus itu anak Yusuf itu aja. Kan dia bukan anak Yusuf kan? Enggak. Di sini Sisilahnya anak Yusuf. Berarti ini bukan Sisilah Yesus karena dia bukan anak Yusuf. Kalau di Kayak mana kau ini bang? Macet paman. Macet internasional kau bang. Assalamualaikum Ustaz Felix. Saya sapa dulu sekalian ya. Assalamualaikum, Bang Felix. Selamat malam Kak Andi Hilala. Selamat malam Risma Toboja. Assalamualaikum kalau muslim. Belum kita tanya Bapak Paulus. Ini masih Sisilah Tuhannya. Nanti itu aku yang nanya tadi mulu. Iya kau yang nanya. ini biar kalian dengar. Aku yakinkan semua nggak pernah nabi itu, biar tahu kalian. Apa ini? Kok kabur pembicaraanmu? Aku tanya dulu ini, menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf. Itu Muhammad anggapan nggak nabi. betul atau anggapan Muhammad nggak itu nggak nabi betul? itu, cuma pembohong itu. Itulah pembohong terbaik yang pernah ada. Penghujat Iya. kau. Tuhan kau yang pembohong. Jangan menghujat bang, jangan menghujat. Tunjukkan data. Satu saja nabiku pernah berbohong. Kalau aku bisa menunjukkan data Tuhanmu berbohong. Saya Aku ambil tunjukkan dari data. Nih. saya ambil dari Abraham aja ya, dari Abraham saya ambil ya. biar saya Tunggu, kau nuduh nabiku berbohong. Kau tunjukkan bukti. Orang yang menuduh dia membuktikan. Aku menuduh Tuhan kau berbohong. Aku ada bukti. Nih, ku tunjukkan datanya. dengar dulu berbuktikan. Udah, aku dulu. Bentar dulu. Data. Nggak usah kau pakai bicara. Pakai data. Kalau aku pakai data. Ya. Kencangkan tap-tapnya kawan-kawan. Takut saya yang kelerungket. Teman-teman perhatikan ya. Dia menuduh Nabi kita berbohong. Saya mirroring teman-teman. Sebagai seorang muslimah yang membaca kitabnya, saya bisa menuduh Tuhannya berbohong dengan bukti teman-teman. Di mana tertulis? Perhatikan teman-teman. Kalian buka kitab mereka, kitabnya orang Kristen, baca tepatnya di dalam kitab Markus pasal 9 nomor 1. Saya bacakan. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, ini Tuhan kalian yang bilang ya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Kutanya samamu, siapa murid Yesus yang nggak mati sebelum Yesus datang dengan kerajaannya? Siapa namanya? Apanya? Yang mati. Kau, apanya katamu? Kau nuduh nabiku berbohong, tunjukkan data. Kalau aku mirroring, aku bisa mengatakan Tuhan kau berbohong loh. Kenapa? Tuhan pernah berkata dalam Markus pasal 9 nomor 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Siapakah manusia yang tidak mati sampai melihat Yesus datang membawa kerajaan surga? Silakan Pak. Silakan. Kami lah nanti. Emang kau ada di situ waktu itu? Bukan yang harus ada di situ. Loh, kan murid Yesus. Aku berkata, makanya telinga kau pasang. Tuhan kau bicara aja nggak kau dengarkan. Tuhan kau bilangnya gini loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, kau ada hadir di situ? Ngerti kau bahasa Indonesia? Ya, bilang. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, nggak ngerti kau bahasa Indonesia itu? Hadir kau di situ, terus. ada rohmu waktu itu. Udah ada hidup kau sejaman dengan Yesus. Terus? Kutanya, siapa orang yang hadir di situ yang nggak mati-mati? Kamu percaya nggak sama itu? Percaya nggak sama kitabnya itu? Aku mana percaya kitab kau? Kau percaya nggak? Jangan pula cuma untuk menghujat kau pakai, tapi kau percaya nggak kitab ini? Kau kau menuduh nabiku berbohong nggak pakai data, minta dihargai kau di komal ini. Giliran kutuk percaya mana? Tunjukkan sama aku. Kalau nggak ada orang yang hadir di situ yang hidup sampai Yesus datang kedua kali, berarti Yesus berbohong. Nah, ini baru tuduhan yang punya bukti. Nah, ya udahlah. Gini, berarti kau akui Tuhan kau berbohong. Nabi Isa menjanjikan siapa? Nabi Muhammad kan?
Apalah kau ini kok bawa Nabi Isa? Kita bicara tentang kau menuduh Nabi ku berbohong, tapi kau belum tunjukkan data. Udah, sekarang tunjuk data. Buka, besarkan dia aja. Tunjukkan data Nabi Muhammad pernah berbohong dan secara akademik pakai data. Begini. Jadi kalian umat Islam mengklaim bahwa Aku minta data, apalah kau ini? Kau tuduh Nabi ku berbohong pakai data. Kayak aku nih, Markus 91. Tuhanmu Tuhanmu saya berbohong. jelaskan. Aku minta kau tunjukkan data. Bisa tunjukkan data nggak? Jangan menipu lah. Ayat yang dibilang bahwa Nabi Muhammad dinubuatkan oleh Yesus kan Nabi. Kok pede kali kau nggak ada Yesus dalam kitab kami? Pede kali kau. Nabi Isa yang menubuatkan kehadiran Muhammad akan datang di belakangku lagi Nabi. Nah, terus? Ya. Tapi Yesus ngomong sama siapa dulu waktu itu Yesus ngomong kan sama orang Bani Israelnya. Kenapa jadi kemek dia pergi kalau gitunya? Kok Isa? Apa kau ini? Kau Isa kau bahas Yesus. Kau pikir kitab kau itu kami percaya itu? Ngomong apa kau ini? Nggak jelas kau. Nabi Isa waktu itu ngomong sama Bani Israel. Di belakangku akan ada hadir Nabi Ahmad katanya. Aduh? Kan berarti sih harusnya Muhammad harus sama orang Bani Israel lah. Jadi kenapa dia jadi kemeka? Kayaknya otak kau kejedot kayaknya. Minum susu kau dulu waktu kecil. Nah, katanya. Ini ya, kau dengarkan baik-baik. Kau bilang Nabiku berbohong. Iya. Kebohongannya apa? Kan saya bilang Nabi Isa Apa? menubuatkan kedatangan Nabi Nah, Muhammad sama Bani terus? Israel. Bohong nggak itu? Jadi kenapa jadi? Saya bohong tanya, lah. bohong nggak itu? Ketika Nabiku mengatakan bahwa kehadirannya telah dinubuatkan Nabi Isa, itu bohong nggak? Bohong. Apa buktinya kalau itu bohong? Karena dia datang 600 tahun lagi, emang masih hidup rupanya murid Yesus yang 600 tahun lagi itu, Bani Israel itu. Apa kau ini akan datang? Nggak ada Nabi kami, nggak ada diksi dalam Al-Quran mengatakan bahwa kalian akan menunggu Nabi itu datang dan kalian akan melihatnya. Gila kau. Makanya kalau seandainya belajar agama, kau jangan di pinggir gereja, jauh masuk kok ke dalam gereja. Saya bilang, kenapa Kau jadi baca kitab kau dulu, kau baca kitabmu dulu ya. Aku akan memintakan kepada Bapakku seorang penolong lain. Bahkan Ya. Tuhan kau yang berbohong. Dia akan menyertaimu selama-lamanya. Siapa yang menyertai manusia selama-lamanya yang adalah penolong lain? Siapa? Orang di situ, bukan roh. Roh Kudus. Bohong berarti Tuhan kau di situ dikatakan orang. Nah, Mana ada bohong dibilang lagi orang? Tuhan kau kan? Ada nih. Mana? Aku minta kepada Bapakku seorang penolong lain. Kan seorang penolong dibilang, Ah, itu Roh Kudus orang nggak? yang masuk samamu. Kau. Masa 600 tahun lagi datang? Masa 600 tahun lagi datang? Ya berarti Tuhan kau lah yang pembohong. Berarti Tuhan kau yang berbohong. hidup, Itu kan masih hidup, Bible. emang masih hidup orang itu? Emang Ya masih berarti hidup? Tuhan kau berbohong. Ya udah kau Sama-sama yang bohong lah. Tuhan berbohong. Sama-sama bohong lah kan? Nabi Emang masih Isa hidup? nggak pernah berbohong, Nabi Muhammad nggak berbohong. Kau yang mengatakan berbohong. masih Tapi kau hidup yang akuin. 600 tahun itu. Itu Emang dia masih nih. hidup murid. Dia akuin Emang masih hidup Tuhannya orang itu. berbohong loh guys. Demi untuk menghujat Nabi Muhammad, dia akui Tuhannya berbohong ini orang Kristen nih. Aku dengar ini. Kan kau yang bilang Aku bohong. akan minta nih kau baca data nih. Kau ini. Iya. Kau baca ini ya. Aku tanya sama kau. Kau ini. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, siapa orangnya ini? Bacalah terus. Manusia. Seorang penolong lain supaya ia Supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh Yaitu? kebenaran. Berarti Tuhanku Roh berbohong. kebenaran yang Masa? dibilang. Berarti roh kebenaran. Nah, orang atau roh? Roh kebenaran. Orang di sini. Seorang penolong Kayak yang mana Tuhan lain kau ini? Tuhan kau Supaya kayak ia- kau yang kayak gini loh, brother. Kau justru ketika kau membawa narasi yang kau tuduhkan bohong Nabi Muhammad tadi, justru kau membongkar aib Tuhanmu sendiri yang berbohong. Pertama katanya seorang, tiba-tiba roh. Dengarlah dulu, ginilah dulu. Secara logika Nah, lah kita inilah. ngomong ya. Secara Masa logika emang pula, tahun roh lagi sama baru datang? Emang sama siapa itu berguna lagi? Orang udah mati semua yang dibilangkan Yesus itu. Loh, memangnya siapa bilang? Siapa yang mengatakan bahwa Nabi terakhir ini untuk Bani Israel yang tegar tengku itu? Yang bilang siapa? Yesus yang ngomong sama Bani Israel kok dia ngomong. Mana coba? Berarti Tuhan kau yang berbohong. Mungkin di surga sana pun. Ya kau tanya lah sama Yesus. Kok sama aku pula bertanya kebohongan Yesus ada-adanya kau? Macet, Kau tanya sama Paman. Yesus. Kenapa Yesus? Kan udah mau mati itu orang-orang itu. Kenapa lagi kau bilang ada yang mau menolong? Udah mati orang itu semua. Kok aku pula yang kau urus? Ada-adanya kau ini loh. Sebenarnya kalian itu apanya? Kayak maling kundang. Sebenarnya diakui. Kau lah malin kundang kukutuk kau jadi batu nanti ya. Banyak cerita kau. Kau dalam mengutuk Tuhanmu kau ajak-ajak pula malin kundang di sini. Kalian itu cuma ciptaan sebenarnya, ciptakan Yahudi. Turunlah kau lah. Banyak cerita kau. Udah blunder berapa kali kau bilang Tuhan kau pembohong lah. Ada-ada aja kau ya. Nggak usah dia. Teman-teman. Ini kok diturunkan aku mau tanya.
Tanya Paulus tadi. Udah buakmu aku. Dan tadi udah bener kali. Demi menyerang Nabi Muhammad, rela dia mengatakan Tuhannya berbohong. Sama-sama bohong berarti katanya. Inilah orang Kristen, nggak ada marwah Tuhannya di hadapan kita ya. Sama-sama bohong berarti katanya. Astagfirullahaladzim. Lanjutlah Bang Felix, ada-ada aja orang Kristen nih. Bang luar biasa mereka Apa menghujat temu dulu? Tuhannya. Kawan-kawan di tap-tap layarnya itu banyak kali Kristen dibawa kepanasan. Lah daripada kepanasan, mending kau ini aja lo, naik aja diskusi gitu lo ya. Iya, demi menghujat Tuhan Nabi kita, rela dia sertai menghujat Tuhannya. Ya udahlah sama-sama bohong berarti ya katanya. Hebat orang Kristen nih, luar biasa. Assalamualaikum Ustaz Felix. Assalamualaikum Bang Felix. Bang Andi Hilala. Ada-ada aja. Dibilang Risma Toboja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang Muslim Bang. Ya Muslim saya. Ada mau disampaikan? Itu loh dari perdebatan itu. Bukan siapa-siapa. Maaf. Tapi kan ada yang apa ya? Semua itu menyinggung antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Padahal di antara Muslim dan Kristen itu kan sejarahnya adalah satu. Abang-abang mohon maaf, abang-abang mohon maaf. Gak apa-apa, je. Ini rahimahnya kan room diskusi maksudku. Sabar dek. Biarkan dia selesaikan dulu, saya yang tanggapi nanti. Oh, iya, Silakan iya. Bang Risman, silakan. Langsung straight to the point Bang, biar nggak lama. Jadi maksud Anda apa Bang? Mau mengkritisi room ini, mau menyuruh berhenti atau apa? Silakan langsung saja, nggak usah basa-basi. Ini loh, saya mau tanya, di antara perdebatan itu antara Muslim dan Kristen, Bentar Bang, saya di sini mau Anda straight to the point. Anda di sini mau mengkritisi, mau mengintervensi, atau memberi masukan, atau mau bertanya nih? ya apa intervensi aja. Oke, pertama intervensi Anda nggak berhak. Ini hak kami dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar pasal 28E. Anda baca dulu undang-undang itu ya. Kami tidak menyalahi aturan undang-undang dan kami tidak menyalahi aturan agama. Anda tidak berhak intervensi karena Anda bukan siapa-siapa kami. Mohon maaf, kecuali Anda polisi, itu pun Anda kalau polisi pun harus bawa surat loh. Dilarang di Komal ini diskusi. Tapi kalau Anda tidak ada kapasitas dan otoritas untuk melakukan apapun di Komal ini, Anda tidak berhak. Jadi tugas Anda sebagai tamu di sini menyampaikan apa? Mau menyampaikan apa silakan. Sebagai seorang muslim ya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Apa yang membuat Anda keberatan dengan dialektika ini? Silakan. Saya keberatan. Cek nih dulu, Bang. Bang, kalau rasanya berat, ini dulu Bang, atur dulu napas. Apa keberatan Anda terkaitnya ada Komal ini Bang? Silakan. Ayo, boleh segera. Lu. Ya silakan. Kenapa Anda keberatan dengan ada Komal ini Bang? Oh tidak. Oke. Terus apa yang mau disampaikan tentang Komal ini Bang? Di antara perdebatan itu bahwa seseorang itu istilahnya berani menghujat antara agama. Siapa yang menghujat? Saya atau orang Kristen tadi yang menghujat? Dan apa masalah yang saya bingung nih, masalah apa ini yang Anda bawa usung ke sini nih? Ada apa nih? Coba. Anda ini mau apa? Poinnya. Anda mau ke sini mau ngapain gitu aja deh. Anda mau ngapain ke sini? Menyampaikan aja. Menyampaikan apa? Menyampaikan apa, Bang? Menyampaikan keberatan. Keberatan kenapa? Abang keberatan kenapa? Di antara kita kebenaran itu kan harusnya dari ilahi,
Iya, Maaf nih, yang ini sebagai host di sini mohon maaf ya Uni ya. Mohon maaf ya, ini sudah lebih dari 10 menit. Mohon maaf Bang, izin saya turunkan belajar berbicara dulu Bang. Mungkin dari kecil kayak gini. Assalamualaikum Bang ya. Selamat malam. Ya, silakan. teman-teman Yang lain. dengar ya, justru dengan adanya Komal ini kami mencoba untuk mengantisipasi orang-orang menghujat karena di sini diizinkan kalian berargumentasi. Dan ini adalah hak kita sebagai rakyat Indonesia loh. Tidak menyalahi aturan undang-undang dan bahkan justru penghujat di sini tidak diizinkan. Penghujat di sini akan ketampol bolak-balik lalu diturunkan. Bahkan kabur tercirit-birit. Nggak ada hak penghujat di sini diberikan berlama-lama untuk menghujat agama, nggak ada. Jadi kalaupun kalian keberatan ya jangan nonton. Keberatan tapi nonton, nggak mbok lucu kowe. Nek keberatan aja nonton piye to? Mbok kowe nonton sana pargoy kono. Piye? Terus bisa bahasa Jawa juga nya. Lah iyalah. Lagi nek awakmu ora kepenak nonton yang kene iki lho. Awakmu kan iso jempolmu kuwi lho, klik. Jangan kau ngomong kayak gitu, gak ngerti aku. Kok keberatan awakmu keberatan ngopo? Yang dijak diskusi kowe opo, Pak? Ora toh. Nek awakmu keluargamu sedulurmu dijak diskusi bapak belur depanku ya wajar awakmu kesempitan ngono. Kok aneh. Priben kayaknya. Lanjut. Siji loro telu papat limo. Siapa aja? Aku sapa dulu ya. Selamat malam Bang Naga Bonar. Menolak tua selamat malam. Menolak lupa menolak tua pula. Selamat malam. Ya, Host. Abang Naga Bonar Kristen. Saya yang sudah bertobat, host. Alhamdulillah. Saya mohon izin host, sapa hostnya atau sapa Uniripa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Saya- mualaf kah? Alhamdulillah saya sudah bertobat. Saya izin tanggapi sedikit itu host tadi, tamu yang barusan tadi. Boleh host sedikit 1 menit Boleh, saja. tapi nanti dulu ya, siapa dulu yang lain ya. Selamat malam Bang susah kali namanya. Nece, selamat malam. Selamat malam Bang, selamat malam. Ya Abang Kristen. Saya Islam Bang. Oh, ada yang mau disampaikan? Saya mau salam aja sama Uni. Saya penggemar Uni dari Kalimantan Bang. Saya Baik. sering nonton Uni itu. Baik, terima kasih Abang ya. Saya izin turunkan Abang ya. Iya Bang, ya. Baik, assalamualaikum Abang. Sehat selalu Abang. Salam kenal ya. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak menolak tua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ada yang mau disampaikan Abang? Muslim Abang ya. Ya Muslim, untuk para hostnya sehat-sehat selalu, beri umur panjang. Amin ya Allah. Amin ya rabbal. Semoga tidak saling, ibaratnya diskusinya yang baik-baik saja, yang tidak saling menyakitkan. Insyaallah. Insyaallah Abang. Sesuai jalur lah begitu. Ya, izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya nongkrong belum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada ini. Iya, izin numpang nongkrong dulu Bang Jen. Ripa saya lagi ada rapat juga ini sedikit. Oh, baik Ustaz. Silakan Bang Naga Bonar, dilanjutkan mau menyampaikan apa? Iya host, izin host ngasih masukan sedikit. Kalau ada yang naik orang Islam yang awam yang ingin ngatur-ngatur, yang ingin mengatakan bahwasanya Tuhan Kristen atau Islam itu tujuannya sama, itu langsung di-kick atau pertanyakan dia sampai mana belajar ilmunya. Saya host nggak mungkin saya bertobat kalau memang Kristen sama Islam itu tujuannya sama. Sudah pasti Islam dan Kristen itu berbeda. Nah, saya tentu tahu lebih mengerti kebenaran itu ada di Islam. Poinnya itu. Jadi kalau ada orang Islam yang dari lahir tidak tahu bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, yaitu kayaknya menurut saya ada yang salah cara berpikirnya. Langsung di-kick aja host, itu masukan dari saya host. Baik, mohon maaf saya tegaskan lagi, Abang sebelumnya dari Kristen. Betul host. Oh, baik dari Kristen Bang ya. Udah lama Host, kamu ya. Ya, oke host, sama-sama. Semoga istiqomah host.
Baik, baik. Terima kasih abangku. Baik kawan-kawan di bawah. Ya, izin turunkan abang Assalamualaikum ya. Uni Assalamualaikum Rifa. warahmatullahi Terima kasih. Sehat-sehat Uni. Sehat-sehat host. Baik, terima kasih abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan di bawah ini. Jadi Unirifa mengadakan komal diskusi lintas agama seperti ini, terutama di komal saya. Jadi tujuannya itu adalah untuk memberikan edukasi kepada siapapun orang yang mendengarkan. Tidak ada hujatan, tidak ada intimidasi, dan tidak ada apapun itu. Agama Islam itu disiarkan, perihal dia mau menerima atau tidak itu kembali lagi kepada fitrahnya, karena fitrahnya manusia adalah Muslim, oke ya. Jadi contoh seperti saya, dulu saya ikut berdebat dan lain sebagainya. Mana tahu nanti ada yang membuka hatinya, melembutkan hatinya untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu adalah Islam, ke fitrah manusia yang sesungguhnya. Kalaupun tidak, la ikraha fidin, tidak ada paksaan seperti itu ya. Jadi mohon disimak baik-baik, dan yang naik silahkan yang Kristen aja biar terjadi komal diskusi yang santun. Sekian saya dari host ya. Yang belum follow silahkan di follow dan juga di tap layarnya kencangkan, karena banyak kali sebenarnya oten-oten kepanasan ya di atas ya. Silahkan dilanjutkan lagi Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ungu, selamat malam. Kak Purple enggak ada. Yang mute tapi nggak ada. Ya, selamat malam Bang. Izin turunkan ya Kak Ungu. Nanti kalau sudah duduk silahkan bisa naik lagi. Sal 31. Assalamualaikum. Selamat malam. Mati aja. Kayak mana ya orang-orang ini? Banyak kali yang mau naik. Bingung, hostnya bingung ini. Silakan. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Tidak Bang, cuman kalau bisa mau numpang aja mendengar. Oh baik, di bawah dulu Bang ya. Assalamualaikum. Oh ya, oke. Baik. Ini XXX. Silakan kawan-kawan kalau mau berdiskusi. Kakak Rizal kalau mau naik boleh, Kakak Rizal silahkan. Ya banyak kali yang mau naik tapi hostnya bingung ini yang mana ini. Iya tadi kena tombak, silahkan yang ini di share. Ya pening atas bawah nih hostnya ini. Nggak ada pula ini. Hilang dia. Kembali dia ke pangkuan Bapak. Halo, selamat malam Kak Fia. Assalamualaikum kalau Muslim. Halo, selamat malam. Apa? Orang-orang ini minta naik tapi nggak ngomong gitu. Kenapa ya?
Bapak pengamat mualaf, silahkan naik Bapak diskusi santun dengan Uni Rifa. Ada di bawah. Saya tadi baca typingan Bapak, tidak ada silsilah Muhammad di Al-Quran. Al-Quran itu bukan biografi Pak ya. Jadi silahkan naik. Nah ini Bapak Yunus, ada pendeta nih. Kayaknya Bapak pendeta ini kayaknya kalau nggak salah. Ya Pak Yunus. Ya. Ya, selamat malam Pak Yunus. Boleh malam Pak Host. Ya. Diskusi. Boleh saya penginjilan? Boleh, silakan kita diskusi Pak Yunus. Boleh saya penginjilan? Boleh, baik silakan. Penginjilan boleh, tapi saya tanggapi. Ya, tapi boleh ditanggapi Karena ya Pak Yunus ya. saya mau penginjilan di sini, penginjilan ajaran Yesus yang sejati, bukan ajaran mengaku ajaran Yesus tapi ajaran manusia, ya. Karena saya mencintai Yesus juga ya. Jadi saya mau yang ngajarin di sini adalah orang-orang yang betul-betul mengajarkan ajaran Yesus. Silakan. Oke, baik, saya penginjilan ya. Sebelum lanjut dulu, izin dulu Uni Rifa, izin dulu. Ini Pak Yunus tadi kan janjian dengan saya jam 9 diskusi, tapi ada rapat mendadak ini, rapat mendadak. Pak Yunus ya, ini ada rapat mendadak, makanya kadarullah ini kebetulan antum hadir di sini, maka silahkan diskusi dengan Uni Rifa. Mungkin lebih berbobot lah karena beliau lebih ini. Oke, lanjut. Oke, saya penginjilan dulu ya. Ya. Yesus datang untuk memberikan hidup kekal. Yesus memberi keselamatan bagi kita semua. Percaya kepada Yesus akan selamat. Di luar Yesus binasa. Yohanes 3 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan mau supaya semua orang percaya kepadanya jangan binasa. Tuhan sabar kepada orang hari ini. Dia sabar supaya dia mau supaya jangan ada satu orang pun yang binasa, ya. Maka tugas kami sebagai hamba Tuhan, ya, hati itu hamba Tuhan, dalam Yudas 1 ayat 23, merampas mereka dari api. Kenapa merampas? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan dan hilang kekudusan. Dengan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus memberikan hidup kekal. Dengan matinya Yesus kayu salib, memberikan kita, mendamaikan manusia dengan Bapa. Kolose 1 ayat 20, ya, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kira-kira begitu. Tuhan Yesus memberkati. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Saya tanggapi ya. Coba sebutkan nama satu orang Kristen yang udah di surga, siapa? Semua yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Yang sudah di surga ya mereka. Siapa namanya yang udah selamat? Saya catat. Oke, catat Lazarus. Mana data Lazarus sudah ada di surga? Lazarus. Yohanes 3. Yohanes 3 berapa? Yohanes 10 ayat. Yohanes 10 nomor? Yohanes 11. Harus dibangkitkan. Dibangkitkan itu di dunia, Pak, bukan di surga. Ke surga kapan? Lazarus ke surga, Pak, surga. Selain Luga Tambunan yang udah ke surga siapa lagi, Pak? Ada Henok. Oh, Henok nggak ada kaitan sama Yesus. Dia nggak kenal Yesus, Pak. Elia nggak kenal Yesus, apalagi? Oh, salah. Yaudah, coba tunjukkan kepada saya Henok itu yang bantuin dia ke surga tuh Yesus. Tunjukin dalilnya, Pak. Oke. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Iya, itu kan pengakuan dia. Faktanya Henok ketemu Yesus tuh kapan, di mana? Dia ke surga gara-gara Yesus tuh di mana kejadiannya itu? Kapan dia ketemu gitu loh? Kapan dia ketemu? Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Iya, itu kan kata Yesus. Kan kalau kita cuma ngomong, Pak, saya juga bisa bilang, Pak, sebelum Yesus lahir aku udah ada di samping Maria. Bisa, Pak, kalau cuma ngomong doang, Pak.
Bahkan aku bisa bilang, Pak, sebelum Lucifer turun ke dunia, aku udah duduk-duduk di samping kursi Bapak. Main-main kelereng aku di situ dulu. Aku bisa ngomong gitu juga loh. Masalahnya adalah pembuktiannya, Pak. Henok kan udah ke surga. Henok ke surga tuh gara-gara Yesus tuh. Di mana data? Kalau dia ke surga tuh gara-gara lewat Yesus, percaya Yesus, kenalan nama Yesus, bertemu Yesus. Sejak kapan Henok itu ke surga tuh gara-gara Yesus tuh sejak kapan gitu loh? Datanya mana gitu. Oke. Datanya mana ya? Iya. Tapi kalau bicara percaya ya, kalau datanya bahwa dia sudah di surga. Nggak percaya lah, Pak, orang di situ bukan tulisannya Paradise tapi Samayim kok Uranus. Bapak gimana sih? Pak, saya kan belajar bahasa aslinya kita Bapak. Itu kan artinya langit. Sejak kapan langit jadi surga? Kalau langit adalah surga, emang tiap hari kita lihat surga, Pak? Kan yang kita lihat langit, Pak. Bapak ada aja nih. Pak, tau nggak? Bahkan Bima Sakti galaksi aja, Pak, itu belum ada manusia yang bisa lihat dengan mata kepalanya, Pak. Nggak ada, Pak, itu cuma gambaran doang Bima Sakti itu, Pak. Pak, langit itu bukan cuma yang Bapak lihat doang, Pak, banyak, Pak. Dalam Tawarik Bapak baca tuh, langit di atas langit. Tiba-tiba Bapak bilang langit ini surga. Aduh, Pak, bahaya, Pak. Ntar dikira waktu siapa Neil Armstrong itu lewat surga dulu, Pak. Bapak mau bilang Neil Armstrong ke bulan lewat surga, pamit dulu ya lewat surga gue gitu. Pak, saya tanya nih, Bapak kan bilang Yesus menyelamatkan, Yesus menyelamatkan. Itu kan angan-angan dan cita-cita, tidak masalah. Kami umat Islam tidak marah dengan kalian yang punya angan-angan cita-cita selamat tanpa berbuat baik. It's okay. Itu angan-angan cita-cita. Tapi kalau Bapak membawa dalil-dalil kitab Bapak, tolonglah jangan dipotek-potek, dipotong-potong lalu dibuatkan doktrinnya. Karena saya juga mampu begitu. Contoh, ini saya kasih tahu Bapak nih. Saya lebih hebat menginjilkan daripada Bapak, bahkan saya lebih rasional menginjili daripada Bapak. Nih, contoh menginjili yang baik nih saya ajarkan nih Pak Pendeta. Matius 7:21, saudara-saudaraku, bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, saudara-saudara. Dan perhatikanlah saudara-saudara bahwa Yesus tidak menjanjikan keselamatan kepada siapa-siapa, karena dalam Lukas pasal 13 dikatakan, dan ada seorang yang berkata kepadanya, kurios, sedikit saja kau orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah kau Yunus, masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Kalian semua jangan sombong saudara-saudara, kalian tidak dijamin keselamatannya, karena kalian harus mengupayakan keselamatan kalian sendiri saudara-saudara. Dalam Matius 7:21 Yesus berkata, yang masuk surga adalah yang menjalankan perintah Bapa. Bagaimana kau mau masuk surga? Bapa suruh Abraham dan seluruh laki-laki pada zamannya dan keturunannya bersunat, kau tidak bersunat. Bahkan kau ikuti Paulus yang mengatakan dalam Efesus pasal 2 nomor 15, dengan matinya Yesus telah batal hukum sunat, telah batal hukum Taurat. Kau membatalkan hukum bapaknya Yesus, tiba-tiba kau ngaku bakalan masuk surga. Yesus berkata, yang masuk surga yang ikuti Bapa, sementara kau mengikuti bapakmu yang adalah iblis. Kenapa kau dikatakan pengikut iblis? Karena kau menginginkan kematian Yesus, karena kau lebih iblis daripada iblis. Yohanes pasal 8 nomor 33 sampai 30-40 dikatakan bahwa yang menginginkan kematian Yesus bapaknya adalah iblis. Orang Kristen bukan menginginkan kematian Yesus, tapi menikmati kematian Yesus. Mana lebih iblis, yang menginginkan kematiannya atau yang menikmati kematiannya? Maka Bapak lebih iblis daripada iblis, karena Bapak menikmati setiap tahun kematian yang orang benar. Jadi saudara-saudara, bertobatlah, kerajaan surga telah dekat. Jangan cuma mata air saja sudah dekat, air ludahku sampai muncrat, tapi kerajaan surga sudah dekat. Bertobat saudara-saudara, kembalilah kepada Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus. Yesus berkata, jangan kau sentuh aku dulu, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dia punya Bapa, lalu kalian tuduh dia Bapa? Sementara Yesus berkata, jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu, dia yang di surga, saudara-saudara. Tetapi kalian katakan Yesus adalah Bapa. Untung saya panggil dia Om, bukan Bapak. Saya mengikuti Yesus dengan tidak mau memanggil dia Bapak, karena dia bukan Bapakku. Memang dia Bapak-Bapak, tapi lebih baik aku panggil dia Abang Yesus, karena memang tidak boleh memanggil Bapak kepada Yesus. Akulah penginjil sejati, mengikuti ajaran Yesus. Yesus bersunat, orang Islam bersunat. Yesus tak makan babi, orang Islam tak makan babi. Yesus bersujud kepadanya. Dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Musa. Bahkan memang terkadang dia agak sedikit
sedikit memperbaiki hukum Taurat karena banyak sekali orang Yahudi yang sesat. Bapak jangan mengkhianati ajaran Yesus. Percuma kau beribadah kepadaku. Ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia. Sejak kapan Yesus mengajarkan Tritunggal? Tidak pernah ada. Yesus berkata, Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad, Kul Huwallahu Ahad. Tiba-tiba mana ada orang Yahudi, Shema Israel, Adonai Eloheinu Tritunggal. Terada begitu. Terada begitu. Jangan ditambah-tambah. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Terada. Shema Israel, Adonai Eloheinu Unity. Terada begitu. Tobatlah wahai saudaraku Pak Yunus, kembalilah ke jalan yang benar. Fitrahmu adalah Aslam, patuh tunduk kepada pencipta Yeshua HaMashiach, bukan patuh kepada Paulus. Tidak pernah ada Shema Israel, Adonai Eloheinu Tritunggal. Terada Pak, terada ya. Yesus tidak pernah berkata sembahlah aku, tapi dia berkata sembahlah Allah, dialah Tuhanmu. Walaupun itu terjemahan, kalian sebut dengan Allah, tapi kalian tidak percaya bahwa Yesus itu punya Allah. Dan dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalian bilang dia datang menyelamatkan. Hei, dia bicara kepada kalian, kepada murid-muridnya berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Inilah penginjilan sejati, mengikuti kaidah berpikir yang benar, perkataan Yeshua HaMashiach, di mana ketika dia berkata, umat Islam memiliki akal untuk memahaminya. Kembalilah saudaraku Pak Pendeta, jangan lagi ajarkan ajaran manusia, menyesatkan banyak khalayak ramai dengan mengatakan Yesus mati terkutuk dan berdosa. Hei, hentikan penistaan itu saudaraku, tobatlah. Mukamu tidak terlalu nampak Pak, maju sedikit Pak, saya tak dapat melihat wajah Bapak, gelap sekali di situ, nampak aura kegelapannya ya. Maju sedikit Pak, maju sedikit. Inilah penginjilan sejati dari Unirifa. Evangelis Wati. Ya, cukuplah. Oke. Ya. Wahyu Yudas 17 ini katakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih, ingatlah akan apa yang dahulu dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab telah mengatakan kepadamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu, kefasikan mereka akan pemecah belah, dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, keinginan 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 duniawi, Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.